Halo guys, welcome back to my channel. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, like, komen, dan subscribe di video saya yang sebelumnya ya. Semoga bisa menjadikan motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi di video yang kedepannya. And now in this second video, let's talk about konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Kalau kita membahas tentang komunikasi, pastinya udah bukan hal yang asing lagi buat kita ya, karena komunikasi itu adalah hal yang selalu kita lakukan di setiap harinya. Nah, pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, apa itu komunikasi. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian komunikasi menurut Cherry dalam buku Profesor Dr. Haji Hafidz Changa MSc, bahwa komunikasi berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari kata alam bahasa Latin communico yang artinya berbagi. Kemudian, komunikasi juga merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Menurut Sham, pengertian komunikasi itu terbagi dalam 3 hal pokok. Yang pertama yaitu penyandi atau encode. Itu merupakan komunikator yang mempunyai informasi atau pesan dalam bentuk kode atau sandi, seperti tulisan, bahasa lisan, verbal simbol, dan visual simbol. Yang kedua, sinyal atau sign, yaitu berisi pesan atau berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Pesan ini dapat berupa gerak tangan, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, dan juga lain. Yang ketiga, decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Nah, komunikasi itu sebagai suatu proses yang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, proses primer, yaitu proses komunikasi yang langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi dan melipat gandakan jumlah pesan, contohnya bahasa dan aba-aba. Yang kedua, proses sekunder, yaitu komunikasi yang berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditujukan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik yang akan menghalangi proses komunikasi primer. Seperti mengatasi hambatan geografis, proses komunikasi ini dapat melalui telepon, HP, radio, dan satelit. Oke, materi selanjutnya kita membahas tentang teknologi komunikasi. Tapi sebelumnya, mari kita bahas tentang informasi dulu ya. Apa sih itu informasi? Informasi adalah sejumlah data yang diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu 1. Informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, informasi memberikan makna. Dan yang ketiga, informasi berguna atau bermanfaat. Kemudian, ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MacLeod tahun 1997 ada 4, yaitu 1. Akurat, yaitu informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu. Artinya, informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Yang ketiga, relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, lengkap. Artinya, informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Sedangkan jenis-jenis informasi meliputi 1. Absolute information, yaitu jenis informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information, yaitu jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi tersebut digunakan untuk sejumlah informasi. Dan yang ketiga, philosophic information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Dan yang keempat, subjective information, yaitu jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Yang kelima, objective information, yaitu jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Dan yang keenam, cultural information, yaitu informasi yang memberikan tekanan pada dimensi kultural. Terus ada juga nih, komponen-komponen informasi. Yang pertama, root of information, yaitu komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama.
Yang kedua, bar of information, yaitu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Dan yang ketiga, branch of information, yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Yang keempat, stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan yang kedudukannya hanya sebagai pelengkap terhadap informasi yang ada. Dan yang kelima, boot of information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi-mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan, sehingga di waktu yang akan datang, informasi ini akan berkembang dan sangat dicari. Dan yang keenam, lead of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perakiraan cuaca, perakiraan kemarau panjang, dan terjadinya perakiraan gempa bumi atau gerhana bulan matahari. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Ada juga nih unsur-unsur teknologi komunikasi, yaitu yang pertama, informasi dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Dan yang kedua, alat yang dipergunakan untuk meneruskan informasi. Dan yang ketiga, dengan media transisi dan sistem modulasi. Terus, bagaimana dengan penerapan teknologi komunikasi? Pertama-tama, ada proses penerapan teknologi komunikasi ya. Nah, ini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, tahapan inisiasi, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakan untuk mengadopsinya. Tahapan inisiasi ini ada 2 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Dan yang kedua, tingkatan matching, yaitu kecocokan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, timbullah keinginan untuk mengadopsi teknologi komunikasi yang diinginkan. Lanjut tahapan yang kedua, yaitu tahapan implementasi. Itu adalah seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Nah, ini juga ada 3 tingkatan ya. Yang pertama, tingkatan redefining, mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi atau mental, serta kebiasaan untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Dan yang kedua, tingkatan clarifying, meyakinkan pada semua anggota untuk diri sendiri tentang sejarah teknologi komunikasi, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Dan yang ketiga, routinizing. Teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau sebuah pelengkap bagi kehidupan individu. Apa saja perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi? Yang pertama, teknosentrik, terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Yang kedua, sosiosentrik, fokus pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, contohnya isu-isu sosial dan perubahan sosial. Yang ketiga, konflik, tertuju pada proses pengambilan keputusan, misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Dan yang keempat, desain sistem, tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Terus, siapa sih pelaku teknologi komunikasi? Dalam rangkaian sumber, penyampaian dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling tergantung satu dengan lainnya, yaitu yang pertama pemakai. Pemakai itu membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Dan yang kedua, perusahaan penyedia jasa, ini contohnya seperti PT Telkom, Indosat, Smartfren, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, produsen peralatan komunikasi, yaitu perusahaan yang menghasilkan peralatan komunikasi dengan kualitas yang baik. Peralatan komunikasi ini contohnya seperti smartphone, komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, badan yang mengatur, yaitu mengeluarkan peraturan
dan persyaratan yang standar pelaksanaannya berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan pengembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Thanks for watching semua. Terima kasih.